Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wadi Rismawati dengan NIM S1S1240080. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan progres saya dalam mempelajari JavaScript di Web3 School pada video sebelumnya. Nah, untuk video sebelumnya itu saya sudah mempelajari JavaScript mulai dari tutorial JavaScript sampai dengan condition if JavaScript. Nah, pada video kali ini saya akan mulai untuk mempelajarinya dari perulangan JavaScript. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke bagian pertama, yaitu perulangan JavaScript. Nah, perulangan JavaScript ini sangat berguna jika kita ingin menjalankan kode yang sama berulang kali, setiap kali dengan nilai yang berbeda. Hal ini sering terjadi ketika kita bekerja dengan array. Nah, alih-alih kita menulis kayak satu-satu seperti ini, dimana kita tuliskan mulai dari 0 sampai dengan 5, kita bisa menuliskan dengan menggunakan perulangan for, yaitu kita tuliskan for dalam kurung let i sama dengan 0, terus i-nya itu kurang dari chars dan length, terus kita tambahkan increment. Nah, di bagian bawahnya itu kita tambahkan operator penugasan, text plus sama dengan chars, terus cetak i-nya. Nah, untuk contohnya itu seperti ini. Nah, misalnya di sini dapat dilihat itu di sini kita masukkan dulu datanya dalam bentuk array, terus kita lakukan perulangan. Nah, jadi dia bakal muncul output perulangannya itu seperti ini. Lalu ada juga yang namanya perulangan for. Nah, pernyataan for itu membuat sebuah perulangan dengan 3 ekspresi opsional. Nah, sintaksnya itu kayak gini, kayak for, terus ekspresi pertama, ekspresi kedua, dan ekspresi ketiga. Nah, di sini itu ada kode bloknya untuk yang dieksekusi. Nah, ekspresi 1 itu dieksekusi 1 kali sebelum eksekusi blok kode, terus ekspresi 2 mendefinisikan kondisi untuk mengeksekusi blok kode, dan ekspresi 3 itu dieksekusi setiap kali blok kode tersebut dijalankan. Nah, contohnya itu kayak ini, kayak di sini kita. Nah, jadi di bagian sini tuh ada kayak kodenya gitu untuk perulangan. Di sini kita teksnya itu kita tambahkan saja tanda kutip ganda, lalu kita lakukan perulangan dengan i-nya itu sama dengan 0, terus ketika i-nya kurang dari 5, i-nya kurang dari 5, terus lakukan increment. Jadi the number is, kita cetak angka i-nya sampai i-nya itu kurang dari 5. Nah, nanti outputnya itu kayak gini. Jadi dia ada 5 tapi angkanya itu dimulai dari angka 0. Terus di sini ekspresi 1 itu menetapkan variabel sebelum loop dimulai, misalnya itu sama dengan 0. Lalu ekspresi 2 mendefinisikan kondisi agar loop berjalan atau i itu harus kurang dari 5. Lalu ekspresi 3 itu meningkatkan suatu nilai atau i++ setiap kali blok kode dieksekusi. Lalu ada juga lingkaran. Di sini kita bisa lihat contohnya. Nah, di sini tuh kita masukkan i-nya itu sama dengan 5, terus for i sama dengan 0, i kurang dari 10, dan i++. Kita lakukan di sini document.getElementById-nya itu demo, inner html, terus i. Kita cetak i-nya. Nah, di sini bakal muncul loop scope-nya itu adalah 10. Lalu di sini juga ada contoh, sebenarnya mirip sama ini ya, cuma di sini itu 5. Nah, pada contoh pertama let i sama dengan 5 itu dideklarasikan di luar loop. Pada contoh kedua let i sama dengan 0 dideklarasikan di dalam loop. Ketika sebuah variabel dideklarasikan di dalam let atau bersama dengan const sebuah loop, variabel tersebut hanya akan terlihat di dalam loop tersebut. Lalu ada juga perulangan while. Perulangan while ini akan terus berjalan melalui blok kode selama kondisi yang ditentukan itu masih benar. Sintaknya itu adalah kita tuliskan while, lalu masukkan kondisi, lalu di sini adalah blok kode yang akan dieksekusi. Nah, contohnya itu kayak gini. Nah, misalnya di sini kita tuliskan kodenya.
Terus ini adalah bagian perulangannya, gimana while ketika ini itu kurang dari 10, maka dia akan mengeksekusi kode yang ini. Terus kita tambahkan increment. Nah, di luar dari kurung crawl ini kita tambahkan dokumen get element by id-nya itu demo, lalu .inner ml sama dengan text. Nah, kalau udah coba kita lihat hasilnya. Nah, itu dia akan melakukan perulangan mulai dari kita itu akan melakukan 10 perulangan, cuma dia itu dimulai dari angka 0. Jadi di sini hanya kelihatan sampai 9. Lalu di sini ada catatannya, jika kita lupa menambah nilai variabel yang digunakan dalam kondisi tersebut, maka perulangan itu tidak akan pernah berakhir. Nah, ini akan menyebabkan browser kita itu macet. Lalu ada juga yang namanya perulangan loop do while. Nah, perulangan do while ini merupakan varian dari perulangan while. Perulangan do while ini akan mengeksekusi blokade sekali sebelum memeriksa apakah kondisinya benar. Kemudian akan mengulangi perulangan selama kondisinya itu benar. Untuk sintaksnya itu dia pakai do, terus buka kurung crawl seperti ini. Nah, di sini itu blokade yang akan dieksekusi, lalu tambahkan tulisan while, terus di sini masukkan kondisinya. Dengan catatan, proses dual ini berjalan setidaknya sekali, meskipun kondisinya salah sejak awal. Hal ini karena blok kode dieksekusi sebelum kondisi diuji. Nah, contohnya itu kayak gini. Jadi dia itu bedanya sama yang sebelumnya tadi, dia itu proses dual ini berjalan setidaknya sekali meskipun kondisinya itu sudah salah sejak awal. Hal ini karena blok kode dieksekusi sebelum kondisi diuji. Jadi dia bentuknya kayak gini kodenya. Terus nah, di sini juga jangan lupa untuk menambahkan nilai variabel yang digunakan dalam kondisi tersebut. Jika tidak, perulangan itu tidak akan pernah berakhir. Nah, lalu kita masuk loops JavaScript for, perulangan for JavaScript. Nah, perulangan for ini dapat mengeksekusi blok kode beberapa kali. Perulangan for sangat mendasar untuk tugas-tugas seperti melakukan suatu tindakan beberapa kali. Nah, untuk sintaks dari perulangan for itu kayak sini tulisan for, terus dia ada 3 ekspresi di dalam kurung ini, masukkan 3 ekspresi. Ekspresi pertama yang dipisahkan dengan titik koma, lalu ekspresi kedua dan ekspresi ketiga. Di sini adalah blok kode yang akan dieksekusi. Nah, ekspresi pertama itu dieksekusi 1 kali sebelum eksekusi blok kode. Lalu ekspresi kedua mendefinisikan kondisi untuk mengeksekusi blok kode. Terus yang ekspresi ketiga itu dieksekusi setiap kali setelah blok kode itu dieksekusi. Nah, contohnya itu dia kayak gini. Nah, jadi kita masukkan dulu const chars-nya, terus namanya dalam bentuk array. Lalu di sini ada perulangannya untuk menampilkan ini 1 kali langsung di sini. Jadi outputnya itu bakal kayak gini. Nah, dari contoh ini tadi kita dapat membaca bahwa ekspresi 1 itu menetapkan variabel sebelum loop dimulai yang ditandakan dengan let i sama dengan 0 tadi. Lalu ekspresi 2 mendefinisikan kondisi agar loop berjalan atau i-nya itu harus kurang dari 5, dan ekspresi yang ketiga itu meningkatkan suatu nilai atau increment setelah blok kode itu dieksekusi. Jadi ini tuh penjelasan untuk bagian yang ini.
Terus, nah di sini ada contoh kita menggunakan for perulangan untuk mengambil nama-nama mobil dari array mobil. Jadi dia kayak gini. Nah, di sini cara menggunakan ekspresi satu. Ekspresi satu itu digunakan untuk menginisialisasi variabel yang digunakan dalam loop. Misalnya i-nya itu sama dengan 0. Nah, ekspresi satu ini bersifat opsional. Kita dapat menghilangkan ekspresi satu jika nilainya telah ditetapkan sebelum perulangan dimulai. Nah, contohnya itu di sini kayak kita masukkan di dalam scriptnya itu kode yang ditampilkan di situ. Nah, di sini calls cars terus jadi dia tuh bakal muncul outputnya tuh kayak gini. Jadi dia mengambil array dari dia mengambil nilai dari list array yang ada di sini. Lalu kita ke bagian selanjutnya itu cara menggunakan ekspresi 2. Nah, ekspresi 2 ini digunakan untuk mengevaluasi kondisi variabel awal atau i kurang dari len. Ekspresi 2 juga ini opsional. Nah, jika ekspresi 2 mengembalikan nilai false, maka perulangan akan berakhir. Dengan catatan, jika kita menghilangkan ekspresi 2, maka kita harus memberikan break di dalam loop. Jika tidak, perulangannya itu tidak akan pernah berakhir. Nah, ini akan menyebabkan browser kita tuh macet. Terus di sini cara menggunakan ekspresi 3. Nah, ekspresi 3 ini menambah nilai variabel awal atau increment. Ini juga bersifat opsional. Nah, ekspresi 3 ini dapat melakukan apa saja seperti penambahan negatif atau increment, penambahan positif atau i sama dengan i plus 15 atau apapun lainnya. Nah, ekspresi 3 ini dapat dihilangkan jika kita menambahkan nilai di dalam loop. Nah, contohnya tuh kayak gini. Jadi ini kita masukkan ke bagian dalam script ini. Nah, jadi dia bakal tampil kayak outputnya tuh list mobil yang ada di sini. Terus ada juga lingkup lingkaran. Nah, penggunaan var di dalam sebuah loop. Di sini kita masukkan, coba kita lihat kodenya dulu. Di sini dimasukkan var i-nya itu sama dengan 5, terus var i-nya itu kurang dari 0, ini ekspresi pertama. Lalu ketika i-nya kurang dari 10, ini ekspresi kedua, terus increment-nya adalah ekspresi ketiga. Lalu di sini untuk inner HTML-nya itu dicetak i. Jadi outputnya yang muncul itu adalah 10 seperti ini. Itu kayak kenapa bukan dia berurut kayak tadi, karena ini itu adalah loop scope.
Terus di sini juga ada penggunaan LED dalam sebuah scope. Jadi dia itu kita bisa gunakan var atau kita bisa gunakan juga LED ini untuk loop scope-nya. Nah, pada contoh pertama dengan menggunakan var, variabel yang dideklarasikan di dalam loop itu akan dideklarasikan ulang di luar loop. Pada contoh kedua, dengan menggunakan LED, variabel yang dideklarasikan di dalam loop tidak dideklarasikan ulang di luar loop. Saat LED digunakan untuk mendeklarasikan variabel i di dalam sebuah loop, maka variabel i ini hanya akan terlihat di dalam loop tersebut. Ini kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu di loops.js JavaScript while loops. Nah, sini tuh perulangan while JavaScript. Nah, perulangan while ini mengeksekusi blok kode selama kondisi yang ditentukan itu benar. Nah, JavaScript ini memiliki dua jenis perulangan while, yaitu ada loop while dan juga ada loop while. Yang pertama itu kita masuk ke loop while. Nah, perulangan tersebut atau perulangan while itu akan terus berjalan melalui blok kode selama kondisi yang ditentukan itu bernilai benar. Untuk sintaksnya itu sama kayak sintaks while yang sudah dijelaskan tadi, dia itu while terus kondisi, di sini blok kode yang akan dieksekusi. Nah, pada contoh ini kode di dalam loop itu akan berjalan berulang kali selama variabel i itu kurang dari 10. Nah, di sini ini tuh tampilan dari outputnya ketika kita menuliskan memasukkan perulangan dengan while i kurang dari 10. Jadi dia bakal tampil kayak gini. Lalu dengan catatan, jika kita nah, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, kita harus selalu menambah nilai variabel yang digunakan dalam kondisi tersebut. Karena jika tidak, perulangannya itu tidak akan pernah berakhir dan browser kita itu bakalan macet. Lalu di loop while, perulangan while ini merupakan varian dari perulangan while. Perulangan ini akan mengeksekusi blok kode sekali sebelum memeriksa apakah kondisinya benar, kemudian akan mengulangi perulangan selama kondisinya benar. Untuk sintaksnya itu kayak do while. Nah, catatan do terus di sini blok kode yang akan dieksekusi, lalu while di sini kondisi yang akan kondisinya. Lalu dengan catatan, proses dual ini berjalan setidaknya sekali, meskipun kondisinya salah sejak awal. Contohnya itu kayak gini, jadi dia bakal tetap berjalan meskipun kayak kondisinya itu salah. Jadi dia itu intinya jalanin dulu aja meskipun ada yang salah. Terus di sini kita membandingkan for dan while. Perulangan while ini hampir sama dengan perulangan for, hanya saja pernyataan 1 dan pernyataan 3-nya itu dihilangkan. Nah, menggunakan perulangan for untuk mengumpulkan nama-nama mobil dari array mobil. Nah, contoh kodenya itu seperti ini. Lalu di sini kita gunakan while perulangan untuk mengambil nama-nama mobil dari array mobil. Lalu kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu di JavaScript break. Itu pernyataan jeda. Pernyataan break itu artinya keluar dari perulangan dan peralihan. Nah, pernyataan break ini mengakhiri eksekusi sebuah loop atau pernyataan switch. Kondisi break, ketika break kondisi ini ditemui dalam sebuah loop itu akan langsung berakhir. Kendali program dialihkan ke pernyataan-pernyataan setelah loop. Tidak ada lagi iterasi loop yang dieksekusi. Nah, contohnya di sini kita hentikan perulangan atau putuskan perulangan ketika penghitung perulangan i adalah 3. Nah, coba kita tuliskan di sini. Jadi di sini pertama-tama kita tuliskan dulu kayak teksnya isinya kosong aja, nggak apa-apa. Terus kita masukkan perulangannya. Let gitu sama dengan 0, terus i kurang dari 10. Terus
terus bagian sini masukkan if lagi, masukkan perulangan if. Nah, jika i-nya itu sama dengan 3, maka lakukan break. Terus ini ada operator penugasan. Number is, terus plus i. Kalau udah, terus kita di luar dari kurung ini kita masukkan dokumen .get id. Kita cetak teks. Nah, jadi dia itu di sini perulangan itu akan berhenti ketika i-nya itu sama dengan 3. Jadi di sini di output itu yang tampil hanya angka 0 sampai dengan 2. Karena di sini kita udah nambahin kayak pernyataan break tadi. Pernyataan break tadi kan dia itu katanya akan dia akan menghentikan perulangan ketika dia mencapai kondisi tertentu. Nah, di kode kita di sini dia itu akan berhenti ketika i-nya itu sama dengan 3. Jadi i-nya itu, jadi 3-nya itu nggak ikut dicetak karena dia sudah masuk ke dalam pernyataan break untuk kode yang ini. Nah, di sini ada catatan, jika telah melihat break pernyataan tersebut digunakan di bab sebelumnya dalam tutorial ini, itu digunakan untuk melompat keluar dari sebuah switch pernyataan. Jadi tadi itu di penjelasan sebelumnya, kalau misalnya kita melihat break, ini tuh digunakan untuk melompat keluar dari sebuah switch pernyataan. Terus ada juga kerusakan pada saklar. Dalam sebuah switch pernyataan, break pernyataan tersebut akan keluar dari blok switch setelah case yang sesuai dieksekusi tanpa break. Eksekusi akan berlanjut ke blok case berikutnya. Contohnya itu kayak di sini kita gunakan nomor hari dalam seminggu untuk menghitung nama hari dalam seminggu. Contoh di sini kita lihat outputnya kayak, nah di sini today is Saturday. Lalu catatan, kata kunci break ini sangat penting untuk mencegah kegagalan peralihan. Tanpa koma break, kode itu akan terus mengeksekusi blok case berikutnya dan blok default jika ada, meskipun nilainya tidak sesuai dengan ekspresi tersebut. Lalu di bagian label JavaScript, label itu memberikan nama untuk sebuah pernyataan atau blok pernyataan, memungkinkan pernyataan-pernyataan tersebut dirujuk untuk dikontrol alur program, khususnya dalam perulangan. Nah, sintaksnya itu adalah label name, terus pakai tanda titik 2, statement, terus titik koma. Label mendahului sebuah pernyataan atau blok kode. Terus ada juga label jeda, sintaksnya itu break label name, terus titik koma. Nah, pernyataan tersebut break keluar dari sebuah perulangan atau blok dan mengalihkan kendali ke pernyataan yang diberi label. Pernyataan break ini sangat berguna untuk keluar dari loop dalam atau luar dari loop bersarang. Contohnya ini, kita keluar ke loop 1. Nah, di sini jadi kita lihat teksnya dulu kosong seperti ini, lalu loop 1-nya itu kita masukkan ini perulangan for, untuk loop 2 juga masukkan perulangan for, terus di dalam loop 2 ini kita masukkan if. Jadi ketika if i-nya itu sama dengan 3 untuk loop 1, maka dia itu programnya itu akan terhenti. Jadi outputnya di sini hanya tampil 1 dan 2. Nah, di sini juga contoh untuk keluar dari loop kedua, jadi dia keluarnya itu pas sudah di loop kedua. Jadi di sini tadi kan di sini if i sama dengan 3 break loop 1, di sini yang tadi yang ini kan break loop 1. Jadi di sini kita ganti untuk supaya kita keluar dari perulangan kedua. Nah, hasilnya itu seperti ini. Dia 1 2 1 2, dia tetap melakukan dulu perulangan 1, lalu dia
jadi dia intinya tidak menampilkan angka 3. Nah, di sini ada catatan. Break dan continue merupakan satu-satunya pernyataan JavaScript yang dapat melompat keluar dari blok kode. Blok kode itu adalah blok kode yang berada di antara tanda kurawal ini. Ini. Lalu tanpa referensi label, break hanya bisa keluar dari loop atau switch. Dengan referensi label, break itu dapat melompat keluar dari blok kode manapun. Nah, contohnya itu kayak gini, kita masukkan dulu cost cars, terus list array mobilnya, terus list di sini kita masukkan penugasan 0 sampai 0 cars 0 cars 1, terus untuk break listnya kita masukkan lagi cars 2 dan cars 3 nya. Untuk di sini yang tampil outputnya itu hanya BMW dan Volvo. Nah, terus kita masuk ke bagian selanjutnya, itu ada JS lanjutkan atau JavaScript continue. Nah, pernyataan continue itu melewati iterasi, artinya melewati iterasi saat ini dalam sebuah perulangan. Kode yang tersisa dalam iterasi dilewati dan pemrosesan berlanjut ke iterasi berikutnya. Contohnya di sini misalnya kita akan melewati nilai 3. Jadi coba kita di sini misalnya kita mau melewati nilai 3. Sini oke, text. Lalu masukkan perulangan. I-nya itu kurang dari 10. Lalu tambahkan increment. Nah, di sini if I-nya itu sama dengan 3, maka lakukan continue. Jadi berbeda dengan sebelumnya tadi. Di sini tadi kan kita pakaikan break. Nah, di sini kita ganti dengan continue untuk hanya melewati baris tersebut, bukan memberhentikan programnya. Terus text terus sama dengan I 10 plus BR. Lalu di luar ini kita masukkan dokumen .get element by ID demo. Terus kita pakai inner HTML, terus kita cetak teksnya. Nah, kalau udah kita lihat di sini, nah dia itu tampil kayak dari nilai 10 sampai 90. Karena di sini kita masukkan tadi I kali 10. Maksudnya kan di sini 1 sampai 9 ya. Tapi karena di sini tadi kita masukkan operator penugasan yang dimana ini itu kita kalikan dengan 10, maka di sini setiap nilai dari loop ini akan dikalikan dengan 10. Terus kita kembali lagi ke materi. Nah, label JavaScript ini udah dijelasin juga di sebelumnya. Lanjutkan ke nama label. Sintaksisnya itu kita gunakan continue nama label. Jadi dia bentuknya seperti ini. Kodenya ini, terus outputnya itu yang ini. Nah, ini contoh untuk lanjutkan ke loop 1. Kalau yang ini contoh untuk lanjutkan ke loop 2. Kodenya itu seperti ini. Nah, dengan catatan, break dan continue itu merupakan satu-satunya pernyataan JavaScript yang dapat melompat keluar dari blok kode. Jadi nggak ada pernyataan lain yang dapat dilakukan di dalam JavaScript ini untuk keluar dari blok kode. Lalu kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu ada string JavaScript. Nah, string dalam JavaScript ini digunakan untuk menyimpan teks. String ini ditulis dengan tanda kutip. Nah, string JavaScript adalah 0 karakter atau lebih yang ditulis di dalam tanda kutip. Contohnya itu kayak gini.
Nah, kita dapat menggunakan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Jadi bisa pakai tanda kutip tunggal untuk mencetak string, lalu bisa tanda kutip ganda, lalu bisa juga pakai tanda kutip tunggal. Nah, catatannya, string yang dibuat dengan tanda kutip tunggal atau ganda akan berfungsi sama, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai yang ini, even kita mau pakai yang ini atau yang ini tuh dia tuh tetap sama. Lalu ada kutipan di dalam kutipan. Nah, kita dapat menggunakan tanda kutip di dalam sebuah string, asalkan tanda kutip tersebut tidak sama dengan tanda kutip yang mengelilingi string tersebut. Misalnya di sini let answer 1, terus answer 2 dan answer 3. Nah, jadi kita bisa menggunakan tanda kutip di dalam sebuah string asalkan tanda kutip tersebut tidak sama dengan tanda kutip yang mengelilingi string tersebut. Lalu ada juga string template. Nah, template ini diperkenalkan pada ES6 atau JavaScript 2016. Template adalah string yang diapit oleh tanda backtick, atau ini adalah string template. Template memungkinkan penggunaan tanda kutip tunggal dan ganda di dalam string. Misalnya yang ini kita tuliskan lalu kita cetak teksnya. Nah, di sini bakal tampil, ini nggak usah ya, ini karena masih template dari yang awal, jadi lihat aja yang ininya, dia tuh he's often called Johnny. Jadi sama kayak yang ada di sini. Lalu ada juga panjang tali atau untuk mengetahui panjang dari sebuah karakter. Panjang dari sebuah string. Untuk mengetahui panjang sebuah string, kita gunakan properti bawaan yaitu length. Jadi di sini kalau misalnya kita mau tahu berapa banyak jumlah dari abjad ini, kita bisa menggunakan text length ini untuk mengetahui berapa banyak berapa panjang karakternya. Jadi di sini untuk abjad itu berjumlah 26 mulai dari A sampai dengan Z. Terus ada juga karakter pelarian. Nah, karena string ini harus ditulis di dalam tanda kutip, maka JavaScript akan salah memahami string ini. Misalnya di sini LaTeX, kita masukkan sebuah string, lalu seperti ini. Nah, string tersebut akan dipotong menjadi kami adalah yang disebut gitu. Untuk mengatasi masalah ini, kita dapat menggunakan karakter escape garis miring terbalik seperti ini. Nah, karakter escape garis miring terbalik ini mengubah karakter khusus menjadi karakter string. Soalnya yang ini itu resultnya single quote, deskripsinya itu single quote, terus yang ini itu adalah double quote, dan yang ini tuh backslash. Nah, contohnya kita menyisipkan tanda kutip ganda di dalam sebuah string. Terus yang ini contoh ketika kita menyisipkan tanda kutip tunggal dalam sebuah string. Terus 6 urutan escape lainnya yang valid di JavaScript itu yang pertama ada backslash b, itu dinamakan resultnya itu backspace. Terus ada from feed, ada new line, ada carriage return, ada horizontal tabulator, dan juga vertical tabulator. Terus catatannya, 6 karakter escape di atas awalnya dirancang untuk mengontrol mesin tick, teletype, dan mesin fax. Karakter-karakter tersebut tidak masuk akal dalam HTML. Terus ada juga memecah antrean panjang. Demi keterbacaan, programmer itu seringkali ingin menghindari baris kode yang panjang. Nah, cara aman untuk memecah pernyataan adalah setelah operator.
Misalnya di sini itu di dalam script kita tuliskan dokumen dot get element, terus makanya tuh yang kalau udah kita lihat, nah di sini bakal tampil hello Dolly. Ini simple aja sih sebenarnya. Lalu cara aman untuk memecah sebuah string adalah dengan menggunakan penjumlahan string. Jadi selain ini tadi kita juga bisa pakai di bagian sini itu kita hello, terus pakai plus, hello terus pakai plus, terus Dolly. Terus itu bakal tetap sama, cuma cara penulisannya yang berbeda. Terus ada juga string template. Nah, template ini diperkenalkan pada ES6 JavaScript 2016. Nah, template adalah string yang diupdate oleh tanda backtick. Itu adalah string template. Template ini memungkinkan string multibaris seperti yang ini. Jadi kita bisa menambahkan kayak banyak baris seperti ini, nggak harus yang satu baris. Terus string JavaScript sebagai objek. Biasanya string JavaScript adalah nilai primitif yang dibuat dari literal. Contohnya itu kayak let x sama dengan John. Namun string juga dapat didefinisikan sebagai objek dengan kata kunci new. Misalnya kita masukkan let y itu sama dengan new string John. Contohnya itu kayak gini. Misalnya di sini kita tuliskan let x sama dengan John. Terus let ini itu sama dengan kita pakai new string. Terus masukkan dokumen target type, kita pakai type of type of x plus br terus plus type of y. Kalau udah kita lihat, nah di sini bakal tampil tulisan yang pertama itu ada tipe data, tipe yang pertama itu yang ditulis ini itu adalah tipenya string, terus yang kedua ini adalah object. Karena tadi kita udah pakai yang ini type of itu untuk mengetahui tipe dari suatu ini karakter ini. Nah, di sini jangan membuat objek string. Kata kunci tersebut new mempersulit kode dan memperlambat kecepatan eksekusi. Nah, objek string dapat menghasilkan hasil yang tidak terduga. Saat menggunakan sama dengan ini ya, operator tersebut x dan y itu sama. Saat menggunakan triple sama dengan operator tersebut x dan y itu tidak sama. Jadi kalau misalnya kita hanya gunakan 2 sama dengan seperti ini, itu x dan y itu dianggap sama. Tapi kalau misalnya kita pakai 3 sama dengan seperti ini, itu dianggap beda. Nah di sini tuh x sama dengan y itu benar atau salah? Harusnya sih salah, karena dia hanya cuma pakai 2 sama dengan seperti ini. Nah ini baru yang benar, karena dia pakai 3 sama dengan.
enggak, ini tuh masih false. Sorry, dia itu masih sama dengan itu masih false. Sini katanya masih false. Oke. Nah, kita dari sini katanya membandingkan dua objek JavaScript itu selalu mengembalikan nilai false. Lalu kita masuk ke tempat string.js. Nah, di sini ada sintaksis backticks. Tempat string itu menggunakan tanda backtick dan bukan tanda kutip untuk mendefinisikan sebuah string. Contohnya itu seperti ini. Nah, terus ada kutipan di dalam senar. Nah, template string itu mengizinkan penggunaan tanda kutip tunggal maupun ganda di dalam string. Contohnya itu kayak gini. Jadi kita bisa pakai tanda kutip tunggal maupun ganda. Terus ada juga yang namanya string multibaris. Nah, ini template string itu memungkinkan string multibaris, kayak nggak harus satu baris, dia itu bisa kayak 2, 3 sampai 4 baris seperti ini. Lalu ada interpolasi. Nah, template string ini memungkinkan penggunaan variabel dalam string. Nah, string template menyediakan cara mudah untuk menyisipkan variabel ke dalam string. Sintaksnya itu kita tinggal gunakan dollar, terus kurung kurawal, di dalamnya kita isikan sesuatu. Terus ada juga substitusi ekspresi. Nah, template string ini memungkinkan interpolasi ekspresi dalam string. Contohnya itu seperti ini. Lalu ada template HTML, itu di sini kita let header dan teksnya, lalu let HTML-nya. Terus kita gunakan for. Di sini ada operator penugasan. Terus template string ini adalah fitur ES6. ES6 itu sepenuhnya didukung di semua browser modern sejak tahun 2017. Contohnya kayak ada di Chrome, Edge, Firefox, Safari, dan juga ada Opera. Lalu kita masuk ke bagian selanjutnya, itu di metode string JavaScript. Nah, string dalam JavaScript itu bersifat primitif dan tidak dapat diubah. Semua metode string menghasilkan string baru tanpa mengubah string aslinya. Sini ada banyak sekali bentuknya, bentuk dari string. Nah, kalau misalnya length, ada property length ini mengembalikan panjang string kayak yang udah dijelaskan sebelumnya. Terus ada 4 metode untuk mengekstrak karakter string. Yang pertama itu kita menggunakan metode add atau position, lalu metode char add atau position, terus metode char code add atau position, terus menggunakan akses property kurung siku seperti pada array. Terus string JavaScript char add ini tuh mengembalikan karakter pada indeks atau posisi tertentu dalam sebuah string. Contohnya itu bisa dilihat di sini. Jadi dia menampilkan karakter tertentu. Misalnya di sini kan dia masukkan coba kita copy aja kodenya terus masukkan ke sini. Nah, di sini tuh outputnya tuh H, karena di sini itu kita memasukkan 0. Coba misalnya kita masukkan 1, maka harusnya sih yang muncul itu adalah kata huruf kedua. Jadi dia muncul E. Jadi yang ini itu metode char itu mengembalikan karakter pada indeks atau posisi tertentu di dalam sebuah string. Lalu ada juga kode karakter string JavaScript pada char kode add. Nah, ini dia itu mengembalikan kode karakter pada indeks tertentu dalam sebuah string. Nah, metode ini mengembalikan kode UTF-16 atau bilangan bulat antara 0 dan 65535. Terus ada juga JavaScript kode point add, yaitu dapatkan nilai titik kode pasti pada posisi pertama dalam sebuah string. Terus string JavaScript pada dalam kurung seperti ini. Nah, LS 2022 itu memperkenalkan metode string add dalam kurung. Nah, kita bisa mendapatkan huruf ketiga dari nama ini. Jadi sebenarnya mirip-mirip aja, kita bisa, misalnya kita coba yang ini ya. Nah, jadi karakter ketiga, posisi ketiga di dalam string itu adalah huruf S.
Terus metode add itu mengembalikan karakter pada indeks atau posisi tertentu dalam sebuah string. Nah, kemudian di sini ada akses properti. Nah, akses ke properti ini mungkin agak sulit untuk diprediksi. Ini itu membuat string terlihat seperti array padahal bukan array. Lalu jika tidak ditemukan karakter, misalnya seperti itu, dia itu mengembalikan nilai undefined, sedangkan char add itu mengembalikan string kosong. Terus ini tuh hanya bisa dibaca str0 sama dengan add, tidak memberikan kesalahan atau tetapi tidak berfungsi. Terus ada juga JavaScript string concat. Itu concat itu menggabungkan dua string atau lebih. Contohnya itu seperti ini. Untuk string pertama itu tulisannya hello world, terus kalau kita gunakan concat itu menggabungkan keduanya stringnya. Terus metode concat itu dapat digunakan sebagai pengganti operator tambah. Kedua baris ini melakukan hal yang sama. Nah, ini itu melakukan hal yang sama. Nah, di sini secara resmi dikatakan string itu bersifat immutable atau string itu tidak dapat diubah, hanya dapat diganti. Nah, di sini ada 3 metode untuk mengekstrak bagian dari sebuah string. Yang pertama itu ada slice, terus ada substring, dan juga ada substr. Nah, yang string slice ini itu mengekstrak sebagian dari sebuah string dan mengembalikan bagian yang diekstraksi tersebut ke dalam string baru. Nah, metode ini membutuhkan 2 parameter, posisi awal dan posisi akhir. Yang akhir ini tidak termasuk. Terus kita di sini contoh ini itu kita memotong sebagian dari sebuah string dari posisi 7 hingga posisi 17. Nah, jadi yang muncul itu adalah banana atau yang berada di tengah-tengah. Terus catatannya, JavaScript itu menghitung posisi dari 0, posisi pertama adalah 0 dan posisi kedua adalah 1. Nah, di sini ada contoh jika kita menghilangkan parameter kedua, metode tersebut akan memotong bagian string yang tersisa. Jadi di sini tuh dia bakal nampilin banana dan kiwi saja. Lalu, jika suatu parameter bernilai negatif, posisi dihitung dari akhir string. Nah, kalau misalnya dia bernilai negatif, maka dia itu akan dihitung dari akhir string, dimana di sini menampilkan hanya banana dan kiwi juga. Lalu, contoh yang ini tuh memotong sebagian string dari posisi 12 hingga posisi 6. Jadi yang muncul itu adalah banana. Ya, gitu. Terus JavaScript substring itu mirip dengan slice. Nah, perbedaannya adalah nilai awal dan nilai akhir yang kurang dari 0 diperlakukan sebagai 0 di substring. Terus ada juga JavaScript string substr, dia itu mirip dengan slice juga. Nah, perbedaannya adalah parameter kedua yang menentukan panjang bagian yang diekstrak. Nah, di sini ada peringatan, metode tersebut ada substr itu telah dihapus atau usang dalam standar JavaScript terbaru. Jadi kita nggak pakai lagi. Kita gunakan substring atau slice sebagai gantinya. Lalu ada juga untuk mengubah huruf besar dan huruf kecil. Nah, untuk sebuah string itu dapat diubah menjadi huruf besar dengan perintah top uppercase, atau untuk mengubahnya dengan huruf kecil itu menggunakan to lowercase. Nah, kalau misalnya kita mau ubah ke huruf besar, kita tinggal masukkan saja perintah ini, dan jadi dia bakal mengubahnya ke huruf besar. Kita gunakan top uppercase ini. Lalu untuk mengubahnya ke lowercase juga kita tinggal gunakan yang ini, text to lowercase. Jadi dia bakal ke huruf kecil semua. Terus string JavaScript is well formatted itu mengembalikan nilai true boolean yang menunjukkan apakah sebuah string itu terbentuk dengan benar. Jika tidak, maka akan mengembalikan nilai false. Sebuah string itu tidak terbentuk dengan baik jika mengandung karakter pengganti tunggal. Nah, pengganti tunggal ini adalah surrogate tunggal adalah titik kode surrogate Unicode yang bukan merupakan bagian dari pasangan surrogate valid yang digunakan untuk merepresentasikan karakter dalam pengkodean UTF-16. Terus ada JavaScript to well format, yaitu mengembalikan nilai string baru di mana semua karakter pengganti tunggal diganti dengan karakter pengganti Unicode atau U plus FFFD. Kemudian untuk contohnya itu ada di sini, kita masukkan text hello world, terus seperti ini, lalu resultnya itu kita to well format, jadi dia bakal seperti ini. Lalu ada JavaScript string tm, di ini tuh menghapus spasi dari kedua sisi string. Terus ada JavaScript string trim start, yaitu menambahkan metode string atau trim start
ke JavaScript. Metode trim start itu bekerja seperti trim, tetapi hanya menghapus spasi kosong dari awal string. Lalu ini juga udah didukung oleh browser modern sejak 2020. Lalu ada JavaScript string trimN, yaitu menambahkan metode string atau trimN ke JavaScript. Metode trimN ini bekerja seperti trim, tetapi hanya menghapus spasi kosong dari akhir string. Lalu ada pengisian string JavaScript. Nah, ECMAScript 2017 menambahkan dua metode string baru ke JavaScript atau pathStart dan pathEnd untuk mendukung pengisian atau padding di awal dan di akhir string. Nah, pathStart ini menambahkan padding pada string dari awal. Nah, fungsi ini tuh menambahkan string lain berkali-kali ke dalam sebuah string hingga mencapai panjang tertentu. Misalnya di sini tambahkan angka 0 pada string hingga mencapai panjang 4. Nah, di sini kan kita lihat S-nya 5, terus kita mau masukkan 0 sampai panjang outputnya itu nanti adalah berjumlah 4. Jadi dia bakal muncul seperti ini, 3, 0, dan 1, 5. Terus kita tambahkan karakter X pada string hingga mencapai panjang 4. Nah, dengan catatan, metode pathStart adalah metode string. Untuk menambahkan angka awal atau padding, ubah angka tersebut menjadi string terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat contoh di bawah ini. Terus ada JavaString pathEnd, yaitu menambahkan padding pada string di bagian akhir. Fungsi ini menambahkan string lain berkali-kali ke dalam sebuah string hingga mencapai panjang tertentu. Contohnya itu bisa dilihat di sini. Lalu untuk catatannya, metode pathEnd ini adalah metode string. Untuk menambahkan angka awal atau padding, ubah angka tersebut menjadi string terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat contoh di sini. Terus ada juga JavaScript string repeat, yaitu mengembalikan sebuah string yang berisi sejumlah salinan dari sebuah string. Nah, metode repeat ini mengembalikan string baru. Metode repeat ini juga tidak mengubah string aslinya. Untuk sintaksisnya itu ada string.repeat terus count-nya. Parameternya itu count. Dia ini tuh wajib, sifatnya wajib. Lalu nilai kembalian di sini jenis rangkaian keterangannya itu sebuah string baru yang berisi salinan-salinan tersebut. Terus ada mengganti content string, yaitu menggunakan metode replace yang untuk mengganti nilai tertentu dengan nilai lain dalam sebuah string. Dengan catatan, metode replace ini tidak mengubah string yang dipanggilnya, dia juga hanya mengembalikan string baru. Metode replace ini menghasilkan hasil yang cocok pertama, lalu jika kita ingin mengganti semua kecocokan, gunakan ekspresi regular dengan flag slice G. Atau kita bisa lihat contoh yang ini. Secara default, metode ini atau replace itu mengganti hasil yang cocok pertama. Lalu secara default, replace metode ini peka terhadap huruf besar dan kecil. Menulis Microsoft dengan huruf besar itu tidak akan berfungsi. Untuk mengganti ketidakpastian huruf besar atau kecil, gunakan ekspresi regular dengan yang ini, flag atau tidak peka. Contohnya itu bisa dilihat di sini. Lalu catatan, ekspresi regular itu ditulis tanpa tanda kutip. Lalu kita masuk ke JavaScript string replace all. Dia ini itu memungkinkan kita untuk membentukkan ekspresi regular bukan string yang akan diganti. Jika parameternya itu berupa ekspresi regular, flag, global, atau G itu harus diatur. Jika tidak, akan muncul type error. Nah, catatannya, ini tuh adalah fitur ES 2021, terus replace all ini tidak berfungsi di Internet Explorer. Nah, untuk string itu juga dapat dikonversi dengan menjadi array dengan menggunakan split metode. Jika pemisah dihilangkan, array yang dikembalikan akan berisi seluruh string di indeks 0. Jika pemisahnya adalah tanda kutip seperti ini, maka array yang dikembalikan akan berupa array karakter tunggal. Nah, kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, itu di pencarian string JS. Index string JavaScript. Metode index_of mengembalikan indeks atau posisi kemunculan pertama sebuah string dalam sebuah string, atau mengembalikan -1 jika string tersebut tidak ditentukan. Contohnya itu seperti ini. Lalu untuk catatannya, JavaScript itu menghitung posisi dari 0. 0 adalah posisi pertama dalam sebuah string, 1 adalah posisi kedua, dan 2 adalah posisi ketiga. Lalu ada JavaScript last index, yaitu mengembalikan indeks kemunculan terakhir dari teks tertentu dalam sebuah string.
Terus ada juga pencarian string JavaScript. Nah, metode search ini mencari string atau ekspresi reguler dalam sebuah string dan mengembalikan posisi kecocokannya. Nah, di sini apakah kedua metode tersebut atau index of dan search itu sama? Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab di bab selanjutnya. Terus pencocokan string JavaScript. Kita dapat menggunakan metode match untuk mengembalikan sebuah array yang berisi hasil pencocokan sebuah string dengan string lain atau ekspresi reguler. Terus dengan catatan, jika ekspresi reguler tidak menyertakan pengubah G atau pencarian global match, maka hanya akan mengembalikan kecocokan pertama dalam string. Terus ada juga Java string match all, jadi itu mengembalikan iterator yang berisi hasil pencocokan string dengan string lain atau ekspresi reguler. Nah, jika parameter berupa ekspresi reguler, flag global itu seperti di awal tadi harus diatur, jika tidak maka akan muncul type error. Terus ada juga JavaScript string include, yaitu mengembalikan nilai true jika sebuah string itu berisi nilai yang ditentukan. Jika tidak, maka akan mengembalikan nilai false. Terus string JavaScript itu dimulai dengan tanda kurung seperti ini. Start with itu metode ini mengembalikan nilai true jika sebuah string diawali dengan nilai tertentu. Jika tidak, maka akan mengembalikan nilai false. Terus string JavaScript juga diakhiri dengan tanda dalam kurung seperti ini. Kita gunakan metode ends with untuk mengembalikan nilai true jika sebuah string diakhiri dengan nilai yang ditentukan. Jika tidak, maka akan mengembalikan nilai false. Lalu kita masuk ke bagian selanjutnya, itu di referensi string.js. Nah, di bagian sini itu ada referensi dari string lengkap, di mana di sini udah ada namanya, terus beserta juga deskripsi lengkapnya. Nah, dengan catatan semua metode string itu hanya mengembalikan nilai baru. Mereka itu tidak mengubah string aslinya. Terus di sini metode pembungkus HTML string. Metode pembungkus HTML itu mengembalikan nilai string yang dibungkus di dalam tag HTML. Ini tuh bukan metode standar dan mungkin tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Katanya di sini metode pembungkus HTML itu sudah usang di JavaScript. Standarisasi ini hanya dilakukan untuk tujuan kompatibilitas dan tidak direkomendasikan untuk pengembangan baru. Terus ini juga ada beberapa metode kayak anchor big sampai dengan blink, bold, fixed, font color, font size, italic, link, small, strike, sub, dan sub. Beserta deskripsinya juga ada di bagian sini. Jadi di sini tuh berisi beberapa referensi JavaScript lengkap yang dapat kita pelajari untuk lebih memahami bahasa pemrograman JavaScript. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk materi JavaScript ini, mulai dari perulangan JavaScript atau loop.js sampai dengan string.js atau string dalam JavaScript. Mungkin sekian saja video kali ini. Jika ada salah kata dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.